warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Marlina Zafira, Saya Nur Anissa, Saya Saimada Mayanti, saya Farah Afrioni. dan di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis modeling strategi. Selamat menyaksikan. Strategi bisnis adalah rencana khusus untuk sukses dalam jangka waktu panjang. Strategi bisnis berfokus kepada bagaimana cara menghadapi persaingan di pasar. Perusahaan yang menyediakan hal yang berbeda dengan perusahaan lain dapat melindungi loyalitas pelanggan dan dapat bertahan walau lingkungan yang sulit. Model bisnis kompetitif yang diterima oleh lingkungan saat ini mungkin besok-besok tidak akan digunakan lagi. Oleh karena itu, kita perlu memahami tentang lingkungan model bisnis. Dalam materi ini, kami akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama yaitu model bisnis environment, yang kedua yaitu mengevaluasi model bisnis, yang ketiga perspektif model bisnis dengan Blue Ocean Strategy. Model strategi yang pertama adalah model strategi environment atau faktor eksternal bisnis yang mempengaruhi keberlangsungan usaha. Ada 4 faktor dalam model strategi environment. Yang pertama, kekuatan pasar, yang kedua kekuatan industri, yang ketiga tren terkunci, dan yang terakhir kekuatan ekonomi makro. Faktor yang pertama ialah kekuatan pasar. Terdapat beberapa poin dalam kekuatan pasar. Yang pertama ada isu-isu pasar. Isu-isu pasar mengenali isu-isu pasar apa saja yang mengisi dan mengubah pasar dari perspektif pelanggan dan penawaran. Yang kedua ada segmen-segmen pasar. Segmen pasar ini adalah kelompok dari satu konsumen dengan konsumen yang lain yang memiliki kebutuhan pasar berbeda. Perusahaan dapat menjadikan segmen pasar sebagai strategi untuk memasarkan produk yang sedang ia jalankan. Poin selanjutnya adalah kebutuhan dan permintaan. Kebutuhan dan permintaan apa saja yang diinginkan oleh pasar dan bagaimana pelayanan dalam pasar tersebut. Yang terakhir adalah biaya berpindah, yaitu elemen apa saja yang membuat biaya berpindah dari bisnis yang kita jalankan kepada bisnis pesaing. Faktor yang kedua ialah kekuatan industri. Analisis pesaing industri terdapat beberapa poin, di antaranya pesaing, pemain baru. Pemain baru ini kita ingin mengetahui apakah ia bersaing dalam bisnis yang sama dengan kita ataupun tidak. Yang ketiga ada produk atau jasa pengganti. Poin selanjutnya ialah pemasok. Pemasok menggambarkan kunci yang penting dalam nilai dalam pasar. Yang terakhir ada stakeholder atau orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Faktor yang selanjutnya ialah tren kunci. Terdapat 2 pilihan dalam tren kunci, yaitu apakah kita akan mengikuti tren yang sudah ada atau menciptakan sebuah tren. Terdapat beberapa poin dalam tren kunci. Yang pertama ada tren teknologi. Tren teknologi ini kita menganalisis apakah teknologi ini mengancam dari bisnis yang kita jalankan atau malah membuatnya semakin berkembang. Yang kedua itu ada tren regulasi. Yang ketiga, tren budaya atau masyarakat. Yang terakhir adalah tren sosial ekonomi. Faktor yang terakhir ialah kekuatan ekonomi makro. Ada beberapa poin di dalamnya seperti kondisi pasar global, pasar modal, komoditas sumber daya, dan infrastruktur ekonomi. Materi selanjutnya yaitu mengenai mengevaluasi model bisnis. Menurut Osterwalder dan Fichtner, cara efektif untuk menilai integritas keseluruhan model bisnis adalah dengan mengkombinasikan analisa klasik mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang biasa disebut dengan analisa SWOT dengan melalui model kanvas. Semua organisasi memiliki kelemahan dan kekuatan dalam area fungsional bisnis. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud untuk memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Poin selanjutnya yaitu perspektif model bisnis dengan Blue Ocean Strategy. Strategi kompetitif di dalam suatu lingkungan persaingan memberikan beberapa jenis strategi sebagai pilihan-pilihan keuntungan kompetitif untuk mengangkat persaingan. Beberapa jenis strategi tersebut diantaranya ialah cost leadership, differentiation, dan focus strategi. Cost leadership atau strategi biaya rendah menekankan pada produksi produk standar, yaitu produk yang sama dalam segala aspek, tapi diproduksi dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini, baik itu barang atau jasa, pada umumnya ditujukan untuk konsumen yang mudah terpengaruh oleh pergeseran harga produk, ataupun bagi mereka yang menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan untuk membeli suatu produk. Yang kedua yaitu differentiation atau strategi pembedaan produk. Strategi ini mendorong perusahaan untuk dapat menemukan keunikan tersendiri di dalam pasar yang menjadi sasarannya. Yang ketiga yaitu strategi fokus. Strategi fokus berguna untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit.
Strategi jenis ini umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil, dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli suatu produk tidak dipengaruhi oleh harga. Memenangkan persaingan berarti suatu perusahaan berhasil atau mampu menciptakan perbedaan dengan kompetitor lainnya di lingkungan yang sama. Maksud lingkungan yang sama ialah satu dengan yang lainnya bersaing di dalam ruang yang sama dan terbatas. Area kompetitif battle antar pemain di ruang yang sama inilah yang disebut dengan Red Ocean. Selain Red Ocean, terdapat pula istilah Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy memberikan alternatif kepada para pemain untuk dapat keluar dari kompetitif battle di Red Ocean Sector. Jadi, Blue Ocean Strategy memberikan suatu pilihan kepada perusahaan untuk dapat keluar dari lingkungan atau pasar yang sama dengan kompetitornya, kemudian membuka peluang pasar yang baru tanpa pesaing, dan menjadikan persaingan tak relevan untuk mencapai pertumbuhan dan prospek laba yang superior. Menciptakan Blue Ocean Strategy berarti menekan biaya dan meningkatkan nilai. Hal ini didasarkan perspektif bahwa nilai pembeli berasal dari utilitas dan harga yang ditawarkan perusahaan kepada pembeli. Karena nilai bagi perusahaan merupakan dampak dari harga pembeli dan struktur biaya, maka inovasi nilai dapat tercapai ketika keseluruhan kegiatan utilitas, harga, dan biaya perusahaan dapat berpadu dalam tepat. Framework 4 langkah dalam Blue Ocean Strategy. Yang pertama yaitu hapuskan. Di sini berisi tentang fitur-fitur apa saja yang harus dihapuskan atau faktor-faktor apa saja yang harus dihapuskan dari faktor sebelumnya yang telah diterima begitu saja. Yaitu kurangi. Pada aksi ini menjelaskan tentang faktor apa saja yang harus dikurangi hingga berada di bawah standar industri. Ya, tingkatkan. Pada aksi ini kita dituntut untuk bisa memperhatikan faktor apa saja yang harus ditingkatkan di atas standar industri. Yang keempat, ciptakan. Pada aksi ini kita dituntut untuk memperhatikan faktor apa saja dan fitur apa saja yang belum pernah ditawarkan oleh pasar, dan kita harus menciptakan apa untuk menciptakan inovasi yang baru. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan kesempatan mencapai ruang Blue Ocean Strategy. Yang pertama yaitu merekonstruksi batasan pasar. Hal ini merupakan dasar bagi suatu perusahaan untuk dapat memahami, mengetahui, dan kemudian merekonstruksi realitas pasar dan kemudian menciptakan Blue Ocean. 2. Fokus pada gambaran besar dan tidak terpaku pada angka. Di sini kita diharuskan untuk berpikir out of the box dan menciptakan Blue Ocean. Pendekatan alternatif menggunakan kanvas strategi dengan gambaran-gambaran visual membantu memfokuskan tujuan dan sasaran, dan kemudian dapat menciptakan Blue Ocean. Yang ketiga yaitu melampaui permintaan pasar yang ada dan menciptakan inovasi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjalankan strategi secara benar dan memastikan bahwa perusahaan akan mencapai dan akan berhasil mendapatkan laba yang sehat.